Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari kita buka firman Tuhan di Amsal 4 ayat 20-22. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi di hidup ini, kita bisa menemukan jawaban dan solusinya di Alkitab kita, saudara. Namun sayangnya, tidak banyak dari kita yang benar-benar menyadari akan hal ini. Sehingga tidak banyak dari kita mengalami hidup yang berkemenangan di setiap area hidup kita. Atau mungkin memang banyak dari kita juga sudah tahu tentang hal ini. Namun kita menemukan diri kita begitu sulit untuk membuka Alkitab kita. Ada yang saat membuka Alkitabnya tiba-tiba mengantuk. Ada yang tiba-tiba pusing. Ada yang tiba-tiba diganggu oleh banyak hal. Pemberitahuan di handphone kita mungkin. Yang saat kita melihatnya tiba-tiba menarik kita untuk membuka handphone kita. Ada banyak hal, saudaraku, yang bisa mengganggu kita pada saat kita mau membaca firman Tuhan. Sebab iblis benar-benar tidak senang apabila kita menerima firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya mereka menyerang kita dengan gangguan-gangguan, dengan distraksi yang membawa kita menjauh dari firman-Nya. Mereka melakukan segala cara untuk mencegah kita membuka Alkitab kita. Mereka tahu, saudara, apabila mereka berhasil menjauhkan kita dari firman Tuhan, maka kita juga akan jauh dari kuasa Tuhan dan kemenangan yang dari Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh kalah, sebab Tuhan ada di pihak kita, saudara. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Saudaraku, saat kita hadapi masa-masa yang sulit di hidup ini, tidak cukup bagi kita hanya mengetahui bahwa jawaban dari masalah dan tantangan kita bisa kita temukan di Alkitab kita, saudara. Namun, kita perlu benar-benar mencari dan menemukan janji-janji Tuhan secara spesifik di Alkitab kita, yaitu mengenai keadaan yang sedang kita hadapi, saudara. Dan pada saat kita menemukannya, kemudian renungkan itu, imani, perkatakan itu di hidup kita. Biar kita boleh dikuatkan oleh firman-Nya, biar kita diteguhkan, biar kita dipimpin, dibimbing oleh kuasa firman-Nya, saudara. Saya percaya, saudara, saat firman-Nya itu hidup di hidup kita, iblis pun tak bisa menahan firman Tuhan untuk berbuah di hidup kita. Haleluya. Saudaraku, bahkan Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan yang tertulis saat dia mengalahkan iblis di padang gurun 2000 tahun yang lalu, saudara. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis. Ini berbicara tentang firman Tuhan yang tertulis, saudara. Dan kita percaya Alkitab yang kita miliki, saudara, adalah firman Tuhan yang tertulis. Sebab itu, saudara, baca Alkitab kita. Sebab itu adalah firman-Nya yang tertulis. Haleluya. Firman Tuhan malam ini mengatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa yang baik,
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang telah berlalu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami percaya Tuhan, Alkitab yang kami miliki adalah firman-Mu yang tertulis. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang selalu rindu untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Biar Engkau membukakan kebenaran firman-Mu, menyingkapkan kebenaran-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, apa yang menjadi mau-Mu, supaya setiap kami Tuhan mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai kami, yang tidak meninggalkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa yang baik, bahwa setiap kami anak-anak-Mu semakin dekat dengan Engkau. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Buat setiap langkah kami Bapa tetap berada di dalam jalan-Mu. Tetap melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami katakan kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Engkau di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan setiap area hidup kami ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan mereka mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan. Bekerja dengan excellence di dalam kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup mereka Bapa. Alirkan penyediaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang hadapi kebutuhan besar hari-hari ini Tuhan. Biar mereka melihat dan mengalami pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemurahan-Mu mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkanlah anak-anak-Mu yang hadapi sakit penyakit ya Tuhan. Apapun nama sakit penyakitnya, kami percaya bahwa Engkau sesungguhnya telah menanggung segala penyakit kami Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kami sehat, kami umur panjang, kami melihat hari-hari yang baik di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan berkati orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Istri mereka, suami mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati pernikahan mereka. Ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang menghadapi konflik di dalam hubungan mereka dengan orang yang mereka kasihi. Di dalam pernikahan mereka. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang mengampuni, hati yang memaafkan, hati yang menerima dengan apa adanya di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat kasih kemurahan-Mu mengalir di atas setiap rumah tangga, di atas setiap pernikahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah kami bisa tidur dengan nyenyak, dengan aman di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami diberkati pada waktu tidur. Kami bangun besok pagi
dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tudungi kami dengan darah-Mu, lindungi kami, jauhkan kami dari niat orang jahat. Jauhkan hidup kami dari tragedi yang buruk Tuhan. Biar kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Saya mendorong setiap kita, saudara. Pastikan setiap siang dan malam kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkannya, mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Sehingga kita boleh dipimpin oleh kuasa firman Tuhan. Kita dikuatkan, kita diteguhkan. Kita merasakan damai sejahtera, sukacita. Dan kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam, saudaraku. Selamat beristirahat. Damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.